Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Salatan daimaini mutalazimaini ila yaumil jazaa. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, ikhwatul iman rahimahumullah. Kita baru melaksanakan puasa tamat 6 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan sampai akhir Ramadan. Jadi kalau dilihat Bapak yang kelihatan beda mukanya, karena sudah melaksanakan sahur baru 6 hari. Kelihatannya juga cerah, muka-muka itu bersinar. Hasil didikan di bulan suci Ramadan beda dengan yang tidak taraweh. Coba perhatikan. Maka melihat bapak-bapak pangling, kelihatannya cerah mukanya, walaupun tadi sebelum buka lesu leles, tapi alhamdulillah wa syukurillah sekarang kelihatannya cerah dan bergembira. Tapi yang harus dilaksanakan selama di bulan suci Ramadan, saya akan tanya di program sebetulnya. Kalau di bulan suci Ramadan, sebelum Ramadan kemarin punya program. Apa programnya? 1, melaksanakan sholat jam 5 waktu tepat waktu di masjid, di program. Karena standar sebagai barometernya Ramadan. Nanti bulan Syawal ke sana pirang meninggalkan berjamaah di masjid. Yang kedua, tadarusul Quran, baca Quran. Di sini ada yang sudah hatam, sudah 6 hari. Ibu-ibu belum, saya. Jadi selama 6 hari ini minimal mudah-mudahan bisa hatam. Mungkin ke 7 harinya. Kalau misalkan tidak mampu, saya di program bulan Ramadan saya ingin tamat Al-Quranul Karim selama 3 hari. Rasanya berat Pak, benar. Begitu buka Quran baru 5 lembar, wah ini sana sore turun nama ayat 2 jangan. Tapi kalau kita benar-benar yakin ingin tamat Al-Quranul Karim, ba'da subuh minimal 1 juz. Kemudian ba'da duha kalau yang santai 1 juz. Ba'da duhur 1 juz. Ba'da asar 1 juz. Udah berapa? 4 juz. Jadi kalau misalkan 8 hari udah tamat, pasti tamat. Ya sekitar 10 hari tamat Quran. Kalau dulu saya waktu muda, bujangan, jadi 3 hari tamat Pak, hatam Quran. 3 hari, pokoknya 10 juz 1 hari. Saya tes, ba'da subuh 2 juz, ba'da duha 2 juz, ba'da zuhur 2 juz, ba'da asar 2 juz. Malam tadinya, malam pertama 2 juz. Jadi 10 juz 1 hari. Memang malas untuk baca Quran, berat bukan main.
Itu baru baca. Belum makna yang terkandung dalam Al-Quran yang dipelajari. Dibaca, kemudian diterjemahkan, kemudian ditafsirkan. Itu memerlukan beberapa tafsir kan, bukan hanya satu tafsir Departemen Agama. Itu hanya untuk membantu. Terjemahannya belum pas 100% yang Departemen Agama. Karena dulu dikritik banyak yang kurang menurut Kiai Haji Wahab Musim Pondok Pesantren Sukamanah Sukahidang Tasikmalaya. Dikoreksi kan terjemahan Departemen Agama. Diajukan tebal nage sakio Pak, koreksi itu distorkan, tapi nggak ada jawaban. Karena pimpinan Pondok Pesantren Sukahidang memang ahli tafsir dan ahli dalam ilmu balaghah, ilmu ma'ani, jadi tahu kekurangan-kekurangannya. Tapi bahasanya mudah-mudahan ini tepat, bukan tiap hari, mudah-mudahan ini tepat. Tapi berdasarkan ilmu kan, alasan-alasannya ini kurang pas dan maka di bulan suci Ramadan Bapak dan Ibu harus menghatamkan Quran 30 juz. Jangan sampai tidak hatam. Saya titip kesempatan Pak. Belum tentu Bapak dan Ibu bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun 2026, belum tentu. Belum tentu. Mungkin saja pulang dari masjid setelah sholat sunat tarawih ada pengumuman Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang tahu. Untung setelah melaksanakan sholat tarawih, setelah ibadah kepada Allah, maka mautnya juga maut husnul khatimah. Itu jaminan. Udah ada jaminan dari Allah. Maka kesempatan yang umur yang sudah tua, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran untuk bekal nanti setelah kita meninggalkan alam fana ini. Banyaklah beramal soleh. Yang di bawah 60 tahun memang harus hati-hati, karena banyak yang meninggal dunia di bawah 60 tahun. So, renungkan. Di bawah 60 tahun banyak yang meninggal dunia Pak, bukan main. Ya Allah ya Rabbana, termasuk tetangga saya di bawah 60 tahun. Jadi kalau sudah 60 tahun ke atas seperti Pak Haji, panjang umur. Panjang umur, insya Allah. Maka dipersiapkan dari sekarang. Apa? Memang di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang keindahan surga. Dan menurut Rasulullah keindahan surga dijelaskan. Keistimewaan, kenikmatan, kebahagiaan, wah ayat dua. Tapi bertemu dengan zat Allah, apa yang disampaikan dalam Al-Quran melebihi daripada itu. Kan pasti semuanya juga menginginkan bertemu dengan zat Allah, nanti diambil ijazah. Apa syaratnya? Hanya dua dalam Al-Quran. Di samping kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, dalam surat Kahfi ayat yang terakhir, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayat yang terakhir menjelaskan tentang ketauhidan kita kepada Allah. Maka qul innama ana basyarun, jelas bahwa Rasulullah oleh Allah disebutkan sebagai manusia, tapi bukan manusia biasa, manusia luar biasa. Karena ada bimbingan dari Allah. Dibimbing tentang ketauhidannya, menyatakan ilahu wahid, Allah adalah maha wahid, ahad. Dipertajam
Jadi setelah kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, baca Quran dan sebagainya, ketauhidan harus ditanamkan dalam batinnya. Karena kita akan termasuk umat yang terakhir. Kalau kita baca dalam hadis-hadis, dalam Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, dalam Bukhari, Imam Muslim, Kutubus Sittah, di antaranya min asratisah, di antara tanda-tanda kiamat dijelaskan di sana. Tanda-tandanya sudah bukti sekarang. Kita jangan lihat Indonesia, lihatlah Arab. Dan standar akan hancurnya dunia itu lihat Arab. Arab lihat bagaimana di Jazirah Arab sekarang. Kan ramai terus perang, kehancuran, segala yang dikatakan oleh Rasulullah Mekah akan begini, banyak bangunan melebihi luas segala macam. Itu salah satu tanda. Kemudian Israel dengan Palestina ribut terus. Minimal kita mendoakan. Tidak bisa membantu dengan harta, dengan doa moral. Mampu atau tidak, minimal bacakan setelah sholat, Allahumma ahlikil Yahuda di Palestina. Ya Allah, hancur leburkan, binasakanlah orang-orang Yahudi Zionisme yang senantiasa merusak kaum muslimin. Minimal kalimat itu dibaca, kecintaan kita kepada kaum muslimin. Malah Donald Trump kan bilang gajah akan jadikan neraka. Dibalik itu nampakan Amerika rusak ayana. Allah memang tentara Allah, bukan manusia. Tidak kelihatan dengan mata. Burung kadang-kadang, angin, kan tentara Allah. Tentara Allah itu banyak yang tidak kelihatan. Junudus samawati wal ardh, angin termasuk. Air tentara Allah. Kan repot sekarang di Amerika. Coba. Kesombongan itu termasuk yang mengikuti Donald Trump seperti Fir'aun. Akhlak dan kelakuannya tidak beda. Kalau bisa mengatakan mungkin ana rabbukumul a'la seperti Fir'aun. Wah, segala siap, gagah berani, pokoknya senjata disiapkan, hancurkan aja total. Jadi nantang Allah itu baru di dunia, belum nanti dia menjajah di alam kubur saja. Lebih berat pemimpin yang demikian. Oleh karena itu persiapkan. Kalau kita menginginkan bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat, falyamal amalan sholihah, maka hendaklah perbanyak amal soleh, sedekah jariyah, infak dan sebagainya, sedikit atau banyak masukkan ke celeng masjid. Insya Allah. Belum tentu uang yang ada di pesak ada 500.000 dikeluarkan ya 10.000. Yang sisanya belum tentu bermanfaat untuk bisa berhadapan dengan Allah. Tapi yang dimasukkan ke dalam keceleng adalah itulah yang akan bisa bertemu dengan zat Allah. Jadi kalau kita mengharapkan bertemu dengan zat Allah, falyamal amalan sholihah, maka adalah perbanyak amal soleh. Bapak-bapak, ada rezeki berbagi. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali menyekutukan dengan suatu apapun kepada Allah. Percaya misalkan dia ke tukang batu. Wah, iya batu teh anti cukur. Pribadi punya anti cukur. Wah, dipotong kita rambut teman-teman. Batu kecil si ada kieu. Rada aneh cetak itu ya batu. Sakti oke. Tapi bukan tetegenan karena batu. Si horeng dina batu lah aya jimhao. Aya jimhao dina. Ya.
Jadi begitu dipakai teh Pak, rambut ditek-tek teh, usilan anu sakitan lagi teu iya. Itu rada aneh. Sebab akan membahayakan terhadap akidah. Saya pikir ini bahaya kalau misalnya dipikir. Sekarang bisa merusak akidah kan. Kemudian yang kedua, punya saya merah delima yang dikana cairkan berem batu padahal Pak, punten ya Pak. Masukkan. Rada aneh, batu berem dicabut, iya nanti beremnya teh ayam, ilasna gitu. Kata orang ini bisa pakai obat lah, kami di obat itu cairna. Tapi itu CF itu si batunya sampai kira ragu. Dan air lebih kecil seperti kacang hijau. Tapi jarang diperlihatkan orang. Ini mau coba saya, coba. Ini akan membahayakan akidah. Bisa nanti tertekenan karena batu. Lalu orang tu mau batu, yuk Pak, orang cilaka. Wah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alkeun. Gitu. Benar. Sebab kumpul musik itu, aduh, tipisnya bukan main, tipis sekali. Kan ada musyrik kecil yang tidak kelihatan dengan mata seperti semut di tempat yang intan berjalan, tidak kelihatan. Maka yang hal-hal yang demikian harus dibuang. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Namrud, laknatullah. Begitu udah di atas kayu, diharap dibakar, datang malaikat Jibril. Ya Ibrahim, ana Jibril, apakah kau akan minta bantuan kepadaku? Jawab Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tidak, kau tidak bisa menyelamatkan. Allah yang akan menyelamatkan. Urang kumaha lamun kitu. Aya keluluman geus tadi tulungan kan kitu beramun. Nabi Ibrahim nolak, malaikat Jibril yang datangnya. Coba. Maka ketahuidan. Maka dengan adanya puasa di bulan suci Ramadan untuk mengokohkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat keyakinan. Ya memang harus dijaga ketauhidan kita. Saya pernak-pernik banyak Pak. Kalau saya bicara tentang pernak-pernik, batu anti cukur, batu anti tembak, saya punya, terus terang aja. Cuma dibicarakan karena sudah dibuangan sekarang. Sekarang mau tidak ada, tapi di rumah dibuang, hilang sendiri. Buangan tadi alur ke mana-mana, di rumah dia alur ke gitu. Hari ini udah hilang sendiri. Benar. Batu nu kosong banyak araya biasa. Terus pernah saya punya keris kecil tipisnya seperti daun kawung. Apa daun kawung? Panjangnya sakit. Disimpan dah aya jarum hujan enggak meledak Pak itu Pak. Nyaman. Ya Allah ya Rabbana. Terus ada yang datang dari Tasik. Pak, hadiahkannya itu, kasihkan oleh saya. Nggak tahu datang sendiri itu barang-barang yang demikian. Mungkin kalau misalkan Bapak sering pikir di waktu malam, pasti datang hal-hal yang demikian. Tapi kita sadarkan diri, bukan kepada barang tapi kepada Allah. Ini bisa musyrik, bisa musyrik, jangan salah. Saya menelaah, meneliti. Ternyata ini bisa bahaya. Terus saya punya bibi di Tasik, ini dongeng memang. Tapi untuk menyangkut masalah ketauhidan, bantunya menemukan karena bibi suka membersihkan di makam. Terus ada yang menyala, burung setengah genap. Begitu tidak ambil batu nanti, ya batu. Disimpan dengan yana sarung begitu ke talian. Bawa ke rumah simpan yang paling baca Quran tiap maghrib. Jadi isinya jin disimpan di palang dada teh baca Quran. Lebih daripada sepertinya Muhammad suara nanti gitu.
Ini nyata Pak, bukan teori. Saya tidak menggunakan tidak nyata, ini nyata. Jadi kemudian bilang si jinnya, saya ikut dengan ibu di sini. Kenapa? Menurut Rabb itulah. Ya, sebab bahaya di mana ribut, anu maca Quran tiap pada maghrib pada datang masyarakat. Jadi bisi fitnah dialungkeun Pak kana corak batuna. Wah, ieu bisi bahaya alungkeun. Sebab jadi ahli dalam bidang tauhid. Maka di bulan suci Ramadan tanamkan ketauhidan kita kepada Allah. Jangan sampai goyang batinnya kita standar kepada Allah. Yang terakhir, perbanyak istighfar. Saya titip kepada semuanya yang hadir pada malam hari ini, baca istighfar. Biasa dibaca 100 kali, coba tingkatkan di bulan suci Ramadan 1000 kali. Itu banyak rahasia. Saya kalau menjelaskan tentang istighfar berdasarkan kalamullah Al-Quran surat Nuh ayat 10 itu panjang. Hanya diberi ayatnya. Ayat 10, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Silakan sampai 3 ayat dari sana baca. Tapi kalau membacanya setelah diterjemahkan, lihat tafsir, ada tafsirnya yang panjang. Jadi menurut seorang tabi'in, Hasan Bisri mengatakan, kalau misalkan kita ingin punya harta, istighfar. Yang kedua, kalau kita ingin punya anak, istighfar. Kalau kita ingin punya jodoh seperti Bapak yang sudah ditinggalkan, baca istighfar. Insya Allah Jaher Sarupi gitu. Ya, itu Quran. Hasan Bisri mengatakan demikian, baca istighfar. Pahit-pahit itu saya sama, baca istighfar perbanyak karena perlu. Jadi kalau kita lihat itu hikmah dan manfaatnya membacakan kalimat istighfar. Belum berdasarkan hadis Nabi. Rasulullah mengatakan orang yang man lazimal istighfar, yang membaca istighfar, penuh segala macam. Jadi dengan istighfar, insya Allah kita akan mendapatkan satu kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah mungkin ceramah singkat, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.